perpindahan kalor. Kemarin sudah berjelasnya kan ya? Tapi sebelumnya Ibu mau absen dulu. Yang tidak masuk laki-laki lengkap, perempuan lengkap. Alhamdulillah semuanya sehat semua ya. Seterusnya juga sehat. Lihat kembali PR yang kemarin diberikan. Halaman berapa kemarin? Halaman 32. Kemarin pertanyaannya sebutkan aplikasi perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Dia bisa menyebutkan. Belum dikerjakan? Sudah dong. Sok siapa? Derin. Contohnya adalah proses memasak makanan menggunakan penggorengan atau panci yang terbuat dari logam seperti tembaga atau besi. Yang lain? Jawabannya sama? Sama? Judulnya memasak? Oke. Proses perpindahan panas itu ada berapa? Ada 3. Pertama, konveksi. Kedua, konduksi. Ketiga, radiasi. Kalau konveksi apa? Perpindahan disertai perpindahan fase atau perpindahan faktor-faktor. Dan perantaranya disebut aliran kalor secara konveksi. Kalau konduksi, partikelnya tidak berpindah. Jadi tadi yang dijawab Ririn kurang tepat karena di sini yang ditanyakan adalah perpindahan kalor secara konduksi. Artinya kalau konduksi itu partikelnya tidak berpindah atau tetap di tempat, hanya kalornya saja yang berpindah. Oke, hari ini Ibu akan membuat kelompok. Satu kelompoknya 5 orang. Kalau yang laki-laki sudah pas ya 5 orang. Kalau yang perempuan silakan cari teman sendiri dengan berebut. Ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Berarti nanti kurang lebih ada 3 kelompok untuk yang perempuan. Silakan tidak usah di tempat duduk, nggak apa-apa, boleh di bawah. Nanti silakan berebut, cari posisi masing-masing. Yang lebihnya berarti dia hanya beberapa orang, tidak sampai 5 orang. Silakan dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Sebentar lagi. Sendirian. Yang lainnya 5 orang. Terus ikutan cari teman. Ya, berarti yang kedua memisahkan diri. Yang lainnya 5-5. Bentuk lingkaran kecil tiap kelompok. Tuliskan masing-masing rumusnya. Kemudian yang ketiga, cari contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, contoh soal menggunakan rumus. Dan langsung dijawab. Silakan boleh buka LKS, dikumpulkannya per kelompok. Namanya jangan lupa ditulis di kertas lembar. Nomor 1, pengertian dari konduksi, konveksi, dan radiasi.
bagaimana, terus dalam kehidupan sehari-harinya contohnya apa, terus sama yang terakhir bikin contoh soal dan jawabannya. Ya, satu kelompok satu kertas. Namanya jangan lupa ditulis. Boleh dari buku lain selain LKS. Kalau ada yang beli bukunya buku paket silakan cari. Ini beneran ini, loh ini. Kalau ini ada beneran ini. Dari masing-masing perpindahan kalornya. Sekarang yang terakhir, yang kelima, konduksi dan radiasi. Pertanyaannya adalah kipas angin merupakan konveksi paksa. Kelompok yang presentasi dengan cara mempimpa yang kalau Ayo. Ajib nih, megang-megang tuh. Udah, Ajib. Ya, kalau udah sweet. nanti nilainya dari Pak Iwan ini yang di depan. Dosennya namanya Pak Iwan. Aja masih dulu. Alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya kami di sini karena kami menjelaskan perbedaan dari konduksi, konveksi, dan radiasi, dan menjawab soal reguler tentang konveksi kipas secara paksa. Dan konduksi yang akan dijelaskan oleh Rahmat Syekha. Konduksi adalah peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel dengan menggunakan rumus H sama dengan H jumlah kalor yang merambat setiap satuan waktu sama dengan H konduktivitas thermal daya A luas pernafasan atau contoh dalam kegiatan sehari-hari yaitu adalah memakai selimut yang tebal untuk mengatasi sekitar ini. Selanjutnya adalah konveksi. Konveksi adalah peristiwa perpindahan kalor yang disertai perpindahan massa atau perpindahan partikel zat perantaranya. Contoh rumus dari konveksi adalah laju perpindahan kalor sama dengan
dan sebenarnya luas sangat indah dan kitanya ini contoh kesehariannya adalah proses menjadi pakaian dengan bantuan sinar. Sudah ada jawaban dari Aida mengenai konveksi paksa dari kipas angin. Ya, jadi mengapa konveksi pada kipas angin terjadi secara paksa itu karena konveksi. Jadi kipas angin dapat bergerak dari aliran listrik karena dicolokkan gitu. Kalau misalkan jadi kipas angin itu dapat bergerak itu karena dicolokkan dari aliran listrik itu sehingga bergerak. Jadi menciptakan angin itu karena terpaksa gitu, berbeda dengan angin yang ada di luar. Kalau angin yang ada di luar itu kan dari alam, dari yang jadi datang sendiri. Kalau dari kipas angin itu digerakkan oleh aliran listrik. Jadi energi listrik yang berubah ke energi gerak sehingga menciptakan angin. Oke, selanjutnya ada sesi pertanyaan. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke. Pak. Kipas angin yang namanya baterai sih, itu masuk konveksi paksa nggak? Sama, karena awalnya juga kan itu dicolokkan Mbak. Ada baterai itu aliran listrik. Boleh Ibu tambahkan? Boleh. Jadi tadi pertanyaannya dari Mbak Zulfa adalah bagaimana dengan kipas angin kecil yang tanpa dicolokkan, mungkin kipas portable maksudnya. Nah, kipas portable tersebut sebetulnya ada baterai di dalamnya, sehingga ketika si baterai tersebut habis kita harus ngecas, ya. Nah, dengan demikian di dalam kipas tersebut ada baterai yang disebut dengan DC. Nanti akan kita pelajari di kelas 12. DC apa? Direct current. Dia adalah aliran listrik secara langsung. Mungkin dari listrik ke baterai itu namanya AC. Namanya AC, alirannya tidak langsung. Tapi dari baterai ke kipas yang bergerak itu namanya DC. Contoh DC, jadi membahas tentang DC. DC itu contohnya ada apa saja? Ada baterai, kemudian aki. Nah, sekarang sudah jarang menemukan aki. Terus buat kelompok Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya tadi silakan dikumpulkan. Berarti ada 5 kelompok ya. Silakan dikumpulkan. Masing-masing kelompok 1. Nanti di status ya. Pokoknya di kertas dulu. Oke, sebelum pulang silakan berdoa dulu. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi